Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, masih seperti biasa kita akan ngobrolin tentang permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dan kali ini ada satu pertanyaan dari seorang wanita di mana dia bertanya bahwa dia telah ditalak atau dicerai oleh suaminya secara agama. Pertanyaannya, bolehkah menikah lagi sementara proses di pengadilan belum selesai? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi saya mengasumsikan bahwa talak secara agama ini baru ditalak atau dicerai secara lisan saja, tetapi prosesnya belum selesai. Ya, memang secara hukum bahwa talak secara lisan juga itu sudah jatuh talak. Artinya ada hal-hal yang awalnya diperbolehkan, misalkan melakukan hubungan suami istri. Ketika seorang istri ditalak atau dicerai secara lisan pun itu sudah tidak boleh dilakukan. Tetapi itu belum itu belum secara sah secara hukum, maka harus diproses lewat pengadilan. Nah, permasalahan tadi yang ditanyakan sering terjadi di mana proses perceraian di pengadilan tidak segera diselesaikan, sementara mungkin salah satu pasangannya mendapatkan jodoh lagi. Nah, kalau menurut saya sih memang setelah memang sudah memantapkan untuk bercerai dan tidak ada keinginan rujuk lagi, maka secepatnya diproses di pengadilan atau dimohonkan kepada pengadilan untuk proses perceraiannya. Nah, pertanyaan tadi, apakah sudah boleh menikah lagi? Jadi kalau secara hukum atau secara undang-undang yang dipakai di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana di situ dijelaskan di dalam PP-nya atau peraturan pemerintahnya di pasal 34 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 75 ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana definisi perceraian atau perceraian terjadi atau dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali mereka bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, bagi yang beragama Islam, perceraian dianggap telah terjadi apabila telah adanya putusan dari pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan bagi non-muslim, perceraian dianggap terjadi setelah ada putusan dari pengadilan negeri dan kemudian dibuatkan akta cerai oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya penetapan pengadilan negeri sehingga keluar akta perceraian. Jadi secara hukum dapat kita lihat di sini, ketika belum terjadi adanya putusan dari pengadilan, baik orang Islam dari pengadilan agama maupun non-Islam di pengadilan negeri, maka itu dianggap belum cerai. Artinya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Nah, kemudian karena di Indonesia ini
adalah asasnya asas monogami, di mana seorang laki-laki hanya menikah dengan satu istri, dan satu istri menikah dengan satu laki-laki. Artinya tadi sebelum ada putusan pengadilan belum dianggap bahwa itu sudah terjadi perceraian, begitu. Dan sebagai catatan, karena tadi disinggung bahwa asasnya asas monogami, tetapi sebenarnya untuk laki-laki diperbolehkan untuk poligami apabila memang syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan untuk poligami. Kemudian di dalam Islam setelah terjadi perceraian itu belum juga bisa langsung menikah kembali, tetapi ada namanya masa tunggu atau masa idah, istilahnya seperti itu. Nah, ada beberapa syarat ketika seseorang bercerai kemudian boleh nikah kembali, yaitu pertama, ini khususnya untuk perempuan ya, pertama bahwa telah lepas dari tangan suami, karena baik karena meninggal dunia maupun karena talak atau bercerai. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan, harus menunggu masa idah atau masa tunggu, di mana ada beberapa masa idah untuk wanita yang ditinggal meninggal suami ataupun karena talak. Pertama, bagi wanita yang hamil ialah sampai melahirkan anak kandungnya. Yang kedua, wanita yang ditinggal mati suaminya adalah masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian wanita yang ditalak tidak dalam keadaan hamil ialah 3 kali haid atau 3 kali haid hingga suci. Ya kurang lebih 3 bulan, artinya 3 kali haid suci. Maka setelah masa idah ini selesai, maka dipersilahkan seorang wanita untuk menikah kembali dengan laki-laki lain. Nah, mungkin itu kurang lebih jawabannya, bahwa intinya bagi orang yang memang sudah membulatkan untuk bercerai atau ditalak, untuk segera memproses, memohonkan kepada pengadilan agar urusannya cepat selesai, dan kemudian mungkin salah satunya akan menikah kembali, itu sudah tidak terhalang proses ini. Nah, jangan ditunda-tunda atau jangan digantungkan sehingga ada hal-hal yang salah satunya ingin menikah terhalang karena prosesnya belum selesai. Kemudian khususnya bagi wanita ini ada namanya masa tunggu. Tadi kalau laki-laki tidak ada masa tunggu atau masa idah, misalnya bercerai atau ditinggal istri. Tapi untuk perempuan itu ada tadi namanya masa idah atau masa tunggu yang berbeda-beda ya, antara satu masalah ketika hamil, ketika ditinggal meninggal suaminya, ataupun ditalak seperti biasa. Ini ada masa tunggunya yang berbeda-beda. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, komen di kolom komen di bawah ini. Yang berkenan silahkan like dan subscribe agar video ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.